Shalom. Yes, akhirnya kebeli juga handphone inceran gue sejak tahun lalu, iPhone 12 mini. Jadi gue beli handphone ini secara online di JDID. Berhubung sekarang lagi PPKM juga, mall semua gak buka. Dan gue beli dengan harga 11.750.000. Ini gue beli yang warna biru ya. Dan kapasitas memorinya itu 128 GB karena memang gue akan pakai handphone ini sebagai daily driver gue. Gue nggak akan unboxing ya, karena ya, seperti kalian lihat ini handphonenya udah kebuka. Dan menurut gue video unboxing itu udah banyak banget di YouTube, kalian bisa cek sendiri. Dan isinya dari awal launching sampai sekarang juga sama-sama nggak dapet charger, dengan box yang amat sangat kecil ya kalau buat iPhone 12 mini ini. Di sini gue lebih pengen bahas kenapa sih gue sebenarnya beli handphone ini. Di sini gue akan kasih pandangan sebagai pengguna handphone Android yang udah lama banget, dan gue juga bukan atau belum masuk ke ekosistem Apple gitu ya. Gue nggak punya MacBook, gue nggak punya iPad, gue bahkan nggak punya AirPods, gue belum beli Apple Watch gitu ya. Jadi inilah kesan gue terhadap iPhone 12 mini. Yang pertama, desain dan ukurannya. Jadi ini adalah hal yang paling utama yang membuat gue kenapa beli iPhone 12 mini ini gitu ya. Jadi ini handphone pertama gue yang gue beli bukan karena isi di dalamnya, tapi karena bentuknya, karena ukurannya gitu ya. Dulu gue sempat pernah pakai iPhone 5 mungkin 7-8 tahun lalu gitu ya. Dan ini ukuran dan framenya yang ngotak gitu ya, itu bikin gue nostalgia banget sih sama iPhone 5 dulu tuh. Dipegang enak gitu ya, terus mau ngapa-ngapain tuh gampang gitu satu tangan. Karena sebelumnya sampai sekarang gue pakai Realme X2 Pro, pakai iPhone 12 mini tuh buat kalau misalkan balik ke Realme itu gede banget gitu ya. Jadi ini emang enak banget dipegang, dimasukin kantong juga nggak memenuhin kantong kayak gimana gitu. Enak aja pegangnya. Ini menurut gue satu handphone yang ukuran dan desainnya tuh bagus banget. Terus yang kedua, kamera. Yes, kamera iPhone 12 mini ini emang cuma dua ya. Dia pakai konfigurasi wide dan ultra wide gitu ya. Tapi seperti yang kita tahu, kamera iPhone itu salah satu yang terbaik gitu ya. Walaupun megapikselnya sebenarnya nggak gede gitu, cuma 12 megapiksel di masing-masing. Beda sama handphone Android yang Realme X2 Pro ini aja bahkan 64 megapiksel kamera utamanya. Jadi secara megapiksel, secara angka itu 12 megapiksel itu kecil, tapi hasil yang kalian dapetin tuh wah, salah satu yang terbaik gitu ya. Bahkan dengan konfigurasi cuma wide dan ultra wide ini, gue rasa cukup sih. Gue nggak ngerasa sama sekali kehilangan kamera telefoto yang ada di handphone Android sekarang, ataupun bahkan cuma ada di Pro Series gitu ya sejak iPhone 11 kemarin. Apalagi gue juga pastinya nggak akan kehilangan kamera keempat di Android yang biasanya cuma sebagai depth sensor. Ketiga, software update. Ya, ini jadi satu keunggulan iPhone yang
jauh banget dari handphone Android gitu ya, karena setahu gue biasanya handphone Android itu dapat update OS itu cuma 2 kali. Jadi kalian kalau misalkan beli handphone sekarang, update mungkin sampai 2 tahun ke depan untuk OS-nya ya. Sedangkan iPhone itu mungkin kalian bisa bertahan sampai 5-6 tahun ke depan dan masih dapat software update. Jadi mungkin pas nanti ganti presiden di 2024, handphone ini pun masih dapat update gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ganti handphone terus pakai update yang dikeluarin sama Apple, dan kalian bisa nyobain fitur-fitur baru yang Apple keluarin. Selain 3 alasan tadi, ada 2 lagi alasan yang membuat gue beli iPhone 12 mini ini. Yang pertama itu iPhone 12 mini ini sudah mendukung jaringan 5G. Kita tahu sih sampai sekarang mungkin jaringan 5G itu belum merata ya. Jadi di daerah gue di sini di Sawangan juga belum ada tuh namanya jaringan 5G. Jadi mungkin saat ini belum kepake. Tapi setidaknya kalau misalkan jaringan 5G itu udah siap 1-2 tahun ke depan, minimal gue udah punya handphone yang mumpuni, yang bener-bener bisa diandelin di konektivitas 5G itu. Dan yang kedua, handphone ini punya rating IP68. Artinya bisa tahan terhadap air dan debu gitu ya. Nggak cuma sekedar ciprat-cipratan, tapi emang tahan, bahkan kecelup di air itu selama tidak melebihi dari waktu yang ditentukan, gua rasa masih aman-aman aja. Jadi minimal kita akan merasa lebih aman aja sih, nggak perlu takut bawa handphone ini kemana-mana. Dan itu jadi salah satu pertimbangan juga kenapa gue beli iPhone 12 mini ini. Selain alasan-alasan yang udah gue sebutin tadi, ada beberapa alasan lagi yang sebenarnya nggak jadi alasan utama gue untuk beli iPhone 12 mini ini, tapi jadi fitur yang harus ada saat gue beli handphone baru. Yang pertama, layar. Layar iPhone 12 mini ini udah AMOLED gitu ya. Apple menyebutnya Super Retina Display. AMOLED itu bagus gitu. Jadi bahkan Realme X10 Pro yang gue pakai sekarang ini untuk ngerekam ini, layarnya pun sudah AMOLED gitu ya. Menurut gue AMOLED itu memang hasil warna dan gambar yang dikeluarin jadi lebih jelas, lebih jernih. Jadi itu jadi satu alasan gue kenapa beli iPhone ini. Beda dengan iPhone 11, bukan yang Pro ya, tapi iPhone 11 layarnya itu masih IPS LCD. Resolusi layar sama juga dengan Realme X2 Pro gue, itu Full HD+. Tapi ukurannya jelas ini lebih kecil ya, cuma 5,4 inci dibanding handphone Android gue yang 6,5 inci. Pengalaman untuk nonton YouTube, Netflix, Disney Hotstar mungkin tetap lebih enak pakai yang layarnya gede. Tapi untuk sehari-hari cuma sekedar sosmedan, buka Instagram atau Twitter atau Facebook, gua rasa layar ini cukup sih gitu. Yang gue sayangkan memang cuma bahwa di iPhone 12 itu belum ada in-display fingerprint gitu ya. Ini layar AMOLED seharusnya bisa, bahkan nggak ada fingerprint sama sekali di iPhone gitu ya. Itu
buat agak kesulitan sih, terutama kalau iPhone itu kan bergantung sama Face ID. Sedangkan di masa pandemi kayak gini kita selalu pakai masker di tempat umum, jadi agak sedikit lebih ribet aja untuk buka kunci layar iPhone 12 mini ini. Kemudian yang kedua ada dual speaker. Yes, stereo speaker is a must buat gue. Sekali lagi, kalau untuk nonton video, nonton YouTube atau konten apapun, jelas punya dua speaker itu lebih enak kedengaran di kuping. Walaupun ya, kalau gue bandingin sama Realme X2 Pro gue, suara yang keluar itu lebih kenceng si Realme. Tapi entah kenapa kualitasnya lebih enak punya iPhone 12 mini. Nah, dari semua alasan itu, ada satu hal yang mungkin buat sebagian orang ini jadi alasan, tapi buat gue ini sama sekali bukan pertimbangan, yaitu baterai. Yes, baterai iPhone 12 mini ini cuma 2227 mAh. Kecil banget menurut gue ya. Apalagi dibandingin sama handphone Android yang ada sekarang. Bisa 4000, 5000, 6000. Itu 2000-an itu kecil banget. Tapi kenapa gue nggak jadi pertimbangan? Karena balik lagi, gue suka banget sama bentuk dan ukurannya. Dan dengan ukuran segini, masa lo mau expect baterai yang gede? Ya enggak kan. Tapi kalau dibilang cukup, ya cukup. Karena gue udah buktiin sendiri, gue sudah pernah bikin video penggunaan iPhone 12 mini ini seharian. Buat kerja, buat sosmedan. Jadi kalian bisa cek video gue di deskripsi di bawah. Ya, gitu aja video gue kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang masih butuh pertimbangan untuk membeli iPhone 12 mini. Saran gue, kalau kalian beli iPhone 12 mini sebagai daily driver kalian, pilihlah yang kapasitas memorinya itu minimal 128 GB. Karena kalian nggak tahu kalian akan pakai handphone ini sampai kapan. Jadi kapasitas memori yang lumayan itu amat sangat bisa membantu kalian ke depannya. Gue ingatkan, kalau kalian beli handphone, jangan pernah lihat dari budgetnya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh gue punya duit segini, gue akan beli handphone ini. No. Big no. Saran gue, cari dulu kebutuhan kalian itu seperti apa. Kalian mau cari yang chipsetnya bagus, kalian mau cari yang kameranya bagus, kalian mau cari yang baterainya gede, atau kalian mau cari handphone yang bisa nemenin kalian main game seharian. Itu kalian yang lebih tahu kebutuhannya. Jadi cari dulu kebutuhan kalian, baru setelah kalian tahu kebutuhannya, pilihlah handphone yang jenisnya udah banyak banget sekarang dan harganya juga beragam, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian udah dapet, baru kalian lihat harganya. Kalau kurang, ya kumpulin dulu duitnya. Jadi kalian beli handphone itu puas gitu ya. Jangan sampai nyesel. Entah itu nyesel karena, aduh HP ini kemahalan nih, gue nggak makan sebulan ke depan misalkan. Atau malah, aduh kok udah buang duit 3-4 juta tapi handphonenya kurang mumpuni nih. Tahu gitu gue nunggu. Jangan sampai kalian nyesel. Jadi sekali lagi, pilih dulu handphonenya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Thank you for watching and God bless you.